Shalom. Baik Bapak Ibu, kita berjumpa lagi, bertemu lagi dalam ibadah live hari ini. Kita percaya bahwa walaupun kita dibatasi oleh tempat, tapi Allah kita tidak pernah terbatas, yang terus bisa menuntun dan memimpin kita. Kalau kita lihat kehidupan ini, seharusnya kita semakin memahami, semakin mengerti untuk apa kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak akan semakin baik. Kita semakin memahami dan harus semakin memahami bahwa keadaan-keadaan ini seharusnya mengingatkan kita, membuat kita semakin menghayati keberadaan kita, semakin menghayati kodrat kita sebagai manusia yang diberi kesempatan, yang diberi waktu hidup di dunia hari ini dan sampai waktunya berakhir. Semakin kita menghayati untuk apa kita di sini, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita lakukan, apa tujuan kita di dalam kehidupan kita hari-hari ini di dunia ini yang sesungguhnya akan berakhir. Jadi saudara, kita harus dengan serius. Maka hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu bahwa dalam segala keadaan Tuhan mengingatkan. Sebenarnya bukan hanya karena keadaan COVID-19 hari-hari ini. Dalam segala keadaan kita harus menghayati, kita harus memiliki pengertian bahwa Tuhan sebenarnya terus-menerus mengingatkan kita, bahwa sebenarnya terus-menerus Tuhan menuntun kita melalui segala keadaan yang kita alami, baik keadaan pribadi lepas pribadi, baik keadaan secara khusus yang dialami orang per orang, baik itu keadaan berskala umum, berskala nasional, bahkan berskala global. Jadi semua keadaan ini seharusnya kita mengerti, kita tahu bahwa semua keadaan ini adalah itu sarana Tuhan mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Sehingga semua keadaan bisa kita respon, bisa kita gunakan untuk semakin memenuhi rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita. Sehingga segala keadaan itu betul-betul berdampak baik, betul-betul berdampak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga tidak akan ada keadaan yang membawa kehidupan yang buruk kepada orang-orang percaya kalau semuanya mengerti dan memahami. Khususnya keadaan hari-hari ini dan keadaan-keadaan selanjutnya. Karena kalau udah keadaan yang lalu kita nggak perlu ngomongin. Keadaan hari-hari ini bukan hanya COVID-19 mungkin yang menjadi masalah global. Mungkin ini masalah global bagi setiap orang di seluruh dunia, masalah bangsa. Tetapi manusia pun sebenarnya punya masalah-masalah pribadi, masalah-masalah khusus yang orang per orang tidak sama. Dan sebenarnya masalah yang terpenting yang harus diselesaikan setiap orang bukanlah masalah global ini, tetapi masalah yang ada dalam dirinya, persoalan-persoalan yang dalam dirinya yang sampai hari ini belum selesai. Apa itu?
kita itu kita lakukan atau tidak kita lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu yang di rumah juga yang menyaksikan live ini, saya ajak Bapak Ibu memperhatikan dan saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini, kalau kita lihat ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji yang mana maksudnya? Ada banyak orang asal ngomong sembarang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya pakai ayat ini. Janji yang mana? Ini bukan janji soal berkat materi, dan bukan janji soal uang, bukan janji soal kedudukan, bukan janji soal hal jasmani. Kalau kita baca ayat ini dalam perikop hari Tuhan, ini maksudnya janji yang mana? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji apa? Janji kedatangannya. Amin. Janji kedatangannya. Jadi jangan ambil comot ayat ini lalu gunakan seenak-enaknya. Ini janji kedatangannya. Jadi kalau Tuhan bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya, itu maksudnya janji kedatangannya, dan menjelang kedatangannya dikatakan di situ bahwa dunia ini akan mengalami gejolak demi gejolak. Itu sebabnya dia katakan Tuhan tak lalai menepati janjinya. Maksudnya begini, dia pasti datang dan dunia ini pasti diakhiri. Amin. Dia pasti datang dan dunia ini pasti diakhiri. Janji kehancuran dunia, janji keruntuhan dunia, janji keruntuhan segala sesuatu yang ada ini, itu pasti. Sekalipun ada orang hari ini berkata, mana Tuhan belum datang, mana katanya mau datang, tapi dia katakan hari ini, aku tidak lalai menepati janjiku, aku pasti akan datang dan aku pasti akan mengakhiri
ini, sambil menantikan semuanya diakhiri, kamu harus berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bernoda. Amin. Jadi itu yang harus dikerjakan anak Tuhan. Sementara dunia ini akan hancur, kita berjuang untuk hidup suci dan hidup kudus. Tapi hari ini orang, apa yang diperjuangkan? Dunia ini mau diperjuangkan lebih baik, tidak bisa. Tuhan yang berkata akan menyelesaikan, mengakhiri dengan cara. Kalau kita baca banyak ayat-ayat lain sebenarnya. Salah satu ayat yang kalau kita lihat mengerikan sebenarnya keadaan ini. Dunia akan diakhiri ini. Langit lenyap, unsur-unsur bumi hangus oleh nyala api. Kita bisa bayangkan bahwa dunia ini nanti akan dipenuhi oleh api. Belum lagi ada bintang yang jatuh. Tidak seberapanya corona. Iya. Kalau dipikir-pikir, jadi kita harus sungguh-sungguh. Janji itu, janji kedatangan Tuhan dan janji dunia akan diakhiri, dan juga janji bahwa memang dunia ini menjelang diakhiri akan mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Di ayat-ayat lain pun kita baca dalam Alkitab bahwa dunia ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan makin sukar. Hari-hari ini semakin jahat. Banyak ayat-ayat Alkitab yang memuat hal itu. Jadi percayalah Bapak Ibu, janji mengenai kedatangan Tuhan dan mengenai dunia ini akan diakhiri, itu bukan isapan jempol. Tuhan berkata, aku tidak lalai menepatinya. Aku pasti akan menepati janji. Itu sebabnya hari ini kita harus mengerti bahwa dalam segala keadaan Tuhan mengingatkan kita. Yuk, sungguh-sungguh kita melihat hati kita. Sungguh-sungguh kita berjuang mengizinkan Tuhan mengoreksi kita. Apa yang Tuhan coba ingatkan kepada kita melalui segala keadaan dan khusus hari ini? Lanjut. Apa yang diingatkan? Pada akhirnya tidak ada yang bisa diandalkan. Amin. Nggak ada yang bisa diandalkan. Jangan sombong. Hari ini kau punya uang, nanti kau tidak bisa andalkan uang. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa itu adalah mamon yang tidak jujur. Mamon itu nggak jujur. Hari ini seolah-olah bisa nolong. Kemarin seolah-olah bisa nolong. COVID-19 datang, sebanyak apapun uangmu nggak bisa beli vaksin karena belum ada vaksinnya. Jadi orang harusnya mengerti. Yang merasa selama ini menggunakan mengandalkan kekuatannya, selama ini kau masih bisa mengandalkan kekuatanmu, masih bisa mengandalkan relasimu, kedudukanmu, apa saja yang kau anggap bisa kau andalkan. Dengan baik-baik. Dengan keadaan hari ini pun harusnya kita bisa sadar, jangan sombong. Pada akhirnya tidak ada yang bisa diandalkan. Nanti setelah COVID-19, waktu COVID-19 jangan Tuhan ampuni aku Tuhan. Orang kaya, orang berkedudukan, semua orang ampuni aku, berlutut nangis-nangis. Nanti COVID-19 selesai, lanjut nggak tuh? Atau kamu merasa kuat lagi, kau kembali lagi dengan kedudukanmu, kembali lagi dengan keuanganmu yang banyak, kembali lagi dengan pengaruhmu yang banyak, kau merasa bisa melakukan apapun dengan segala sesuatu. Kamu tidak tunduk kepada Tuhan, kamu tidak tunduk kepada kehendak Allah, kamu sombong. Dengan baik, semua pada akhirnya tidak ada yang bisa diandalkan. Jadi keadaan hari ini peringatan kecil. Iya ya, kita yuk sadar semua. Iya ya, memang gak ada yang bisa diandalkan. Yang biasa jalan-jalan hari ini kan pusing, stres. Nggak tahu nih, habis COVID-19 mungkin psikiater penuh.
Yang biasa ke sana, yang biasa belanja, yang biasa ini, wah, stres dia. Yang biasa lompat sana, lompat sini, dikurung di rumah, stres. Iya kan? Tapi hari ini kita mau mengerti, tidak bisa dapat, jangan sombong. Tapi saya nggak sombong, Pak Pendeta. Aku orang baik. Coba tanya semua orang kenal sama saya. Dia bilang pas saya baik. Apa lihat hatimu? Ada kesombongan tidak? Ada banyak orang melakukan kebaikan itu untuk dirinya, supaya dipuji, supaya dibanggakan, supaya dihormati, supaya disanjung, supaya dipandang. Dia melakukan banyak hal untuk dirinya, itu kesombongan. Saya kalau nggak dihormati marah, ya. Dihormat juga marah. Maksudnya kenapa kalau marah? Kalau dihormat kurang tinggi hormatnya. Ya kita mau hormat setinggi kita, iya nggak? Ya masa segini tingginya kita hormat segini? Gimana itu? Banyak orang begitu. Jadi jangan menipu Tuhan. Manusia bisa ditipu. Jangan menipu Tuhan. Aneh? Pada orang bilang, hanya ini Tuhan persembahanku. Padahal banyak yang ngumpetin. Yang kelihatan segitu doang. Iya enggak? Kalau suruh malaikat cakarin. Kantongnya cakarin, banyak. Habis kantong lemarinya cakarin malaikat. Malaikat tahu, hanya kalau nyanyi, hanya ini Tuhan. Aku merasa gak punya apa-apa. Padahal gak punya apa-apa. Tapi simpanannya mulai dari uang sampai bini. Sampai selingkuhan. Wah, simpanannya banyak. Mulai dari permata asli sama permata. Tapi kalau nyanyi, wah, air mata menetes. Wah, berlinang-linang. Sapu tangan 7 habis. Tisu 1 bal. Hanya ini malaikat bilang, ya, jangan sombong. Uang kita, kedudukan kita, semua hal yang kita punya, mulai daripada kecil sampai yang besar, mulai yang sedikit sampai yang paling banyak, pada akhirnya tidak bisa diandalkan. Ingat. Jangan sampai mau besok mau mati baru ingat. Jadi kalau masih sehat hari ini, ingat, nanti obat yang selalu kau minum, dokter yang selalu dokter pribadimu, dokter siapa, rumah sakit yang selalu kau andalkan, uang selalu kau andalkan, nanti suatu saat tidak bisa diandalkan. Ingatlah ini. Tapi ingatnya, sadarnya jangan mau mati mulai hari ini. Amin. Waktu masih sehat hari ini. Jangan nanti udah mau mati, nafas sudah 3,5. Aku mau tobat. Aku mau melayani Tuhan. Ambil semua duit itu, keluarkan dari bank, bagi-bagi. Saya mau bagi, aku aja yang bagi. Jalan aja nggak bisa aku bagi. Melayani Tuhan aku. Dulu waktu masih sehat bisa melayani, bisa nolong, nggak tolong orang. Jangan sombong. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Jadi, jikalau ayat 11, jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Semua akan berakhir. Pak, kegantenganmu akan berakhir. Jabatanmu berakhir. Bu, kecantikanmu akan berakhir. Ada saatnya kau nggak bisa lagi nanti pakai IC itu.
Nggak bisa lagi pakai bedak yang mahal. Nggak bisa lagi ke salon. Karena salon andalanmu pun nanti juga akan berakhir. Ada saatnya kau tidak bisa lagi naik mobil mewah. Ada saatnya kau tidak bisa lagi menikmati makanan yang kau bisa nikmati hari ini. Kalau orang masih muda pas aja bisa dimakan ya. Wah, tapi coba mulai umurnya lanjut 50-60 udah mulai takut, lihat lemak dia udah mimpi buruk. Ya enggak? Gemetar. Belum makan, baru dicium baunya, udah langsung kumat kolesterolnya. Dulu pecel andalannya, lama-lama tidak bisa lagi makan, asam urat. Ya enggak? Dulu es kesukaannya, es buah, es apa lagi? Nggak bisa lagi. Kenapa? Nggak bisa minum dingin-dingin. Dulu waktu muda tidur bisa pakai AC. Sesudah tua nggak bisa dingin-dingin, udah penyakit asma. Waduh, apa lagi? Udah tubuh makin tua makin rentan dengan penyakit. Hampir 99%, 90-an% orang mati karena sakit. Ya kan? Walaupun ada tapi jarang orang meninggal nggak sakit. Tubuh ini makin lama makin rentan. Semua akan berakhir. Kegagahanmu hari ini, wah, kegantenganmu, kecantikanmu, maka jangan sibuk memoles-moles yang di luar. Ibu-ibu yang lama bersolek alisnya, coba berlama-lama dulu bersolek batinnya, ya enggak? Kalau bersolek di kaca itu bisa 2 jam. Untuk mempercantik manusia jasmania. Tapi kalau bersolek di depan firman, 1 ayat mampu. Kapan cantiknya manusia batin? Coba, ibu-ibu kalau bersolek itu gimana? Wah, ya kan? Sampai alatnya itu ada sampai banyak sekali kotaknya itu. Puas-puasnya beda. Seperti mau melukis, tukang lukis, puas untuk dasarnya, ya kan? Dasar yang kasar ini, yang sedang. Terakhir yang halus. Kalau yang kasar itu kan agak light. Wah, itu berarti dasar itu. Itu dasarnya itu. Mulai nanti terakhirnya yang paling halusnya, kaca yang di tangan kurang, pergi ke kaca yang lebih besar. Tidak tahu itu berakhir, manusia batinnya kekal. Semua akan berakhir. Amin. Semua akan berakhir. Ingat. Jadi pada akhirnya tidak ada yang bisa menolong. Makanya orang yang paling malang adalah bukan orang yang tidak memiliki apa-apa di bumi ini hari ini. Orang yang paling malang adalah bukan orang yang tidak berkedudukan di bumi ini. Orang yang paling malang bukan orang tidak kaya di bumi ini. Orang yang paling malang pada akhirnya adalah orang yang tidak
paling malang. Paling malang. Yuk, kita disadarkan Tuhan. Ingat, pada akhirnya tidak ada yang bisa kita andalkan. Hari ini ibu-ibu yang sedikit-sedikit, Pak. Hari ini bapak-bapak yang sedikit-sedikit, Ma. Nanti gak bisa mengandalkan. Hari ini sedikit-sedikit keluarga, nanti gak bisa mengandalkan. Hari ini sedikit-sedikit orang ingat uangnya, nanti gak bisa mengandalkan. Hari ini orang sedikit-sedikit ingat relasinya, nanti gak bisa mengandalkan. Hari ini orang sedikit-sedikit ingat kedudukannya, ingat kehebatannya, ingat prestasinya, nanti gak bisa mengandalkan. Jadi mumpung hari ini kita masih diberi waktu mengingat, yuk kita sadar, biar hanya Tuhanlah harta sejati kita. Amin. Lanjut. Sadari bahwa dunia ini tidak akan semakin baik. Ini penting. Jadi kalau ada orang saudara dengar berkata bahwa dunia ini bisa lebih baik, itu salah. Itu salah. Coba bayangin kalau dunia ini didandani Tuhan mau jadi lebih baik, kapan berakhirnya? Itu sebabnya firman Tuhan berkata ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kalau ada langit baru, bumi baru, yang lama ini harus diakhiri. Dan Alkitab menceritakan akhir dari dunia ini tragis. Gejolak demi gejolak, kesusahan demi kesusahan akan terjadi. Kesusahan di segala bidang, ekonomi, sosial, politik, semuanya akan terjadi goncangan dan gejolak dan kesusahan. Dan tidak berhenti di situ, dunia ini sendiri pun akan dihancurkan oleh Tuhan. Jadi nggak akan menjadi lebih baik. Jangan salah. Kalau kita membaca ayat-ayat perjanjian lama yang berkata bahwa dunia ini bisa lebih baik, itu dulu karena memang dunia ini harus masih dipelihara, karena memang kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan dijanjikan Mesias. Jadi bangsa itu harus eksis. Bumi ini masih harus dipelihara karena Yesus Mesias belum datang, juru selamat belum datang. Setelah Yesus datang, juru selamat datang, dia mati di kayu salib, sudah selesai menebus dosa manusia. Maka dunia ini sedang berjalan menuju kesudahannya. Tidak ada lagi dunia yang lebih baik. Tetapi yang ada kehidupan orang percaya yang harus diusahakan, yang harus diperjuangkan supaya lebih baik. Amin. Jadi jangan salah. Kehidupan orang percaya yang harus berjuang lebih baik. Dunia ini biar saja, karena memang Tuhan berkata seperti itu. Sadar, tidak akan semakin baik. Saya mau tanya dulu lah sekarang deh. Coba kita tahu dengan jujur dulu. Kalau Yesus, kalau firman Tuhan berkata dunia ini akan berakhir seperti ini. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kesusahan itu akan semakin susah menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Tidak akan lebih baik. Dalam banyak Alkitab perjanjian baru kita baca bagaimana dunia ini akan berakhir, kekacauan-kekacauan, keadaan-keadaan yang tidak akan baik, tidak nyaman di segala bidang. Dan itu Tuhan yang melegalisir, karena memang 7 gulungan kitab itu ada di tangannya. Dan setiap gulungan kitab yang dibuka itu akan terjadi goncangan, akan terjadi keadaan-keadaan, akan terjadi sebuah situasi yang akan terus berlangsung dalam kehidupan ini sampai dunia ini diakhiri. Jadi itu sebabnya. Lalu kalau kita berusaha untuk membuat dunia ini jadi lebih baik, sementara yang fokus, yang esensi kita lupakan. Yang esensi bagi umat perjanjian baru, bagi orang percaya, bukan membuat dunia ini lebih baik, tetapi membuat hidupnya lebih baik dari hari ke hari.
Dan kalau hidupmu lebih baik, keadaan dunia ini bisa lebih baik. Itu bukan tujuan. Hidup yang lebih baik ini terus bertumbuh, terus semakin suci, semakin serupa dengan Kristus. Itu persiapanmu ke dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Semakin banyak orang pun yang hidup kudus dan hidup suci di dunia ini, itu bukan berarti dunia ini akan mempengaruhi keeksisan dunia ini. Dunia ini akan tetap di akhir. Dunia ini akan tetap mengalami kekacauan. Dunia akan tetap mengalami goncangan walaupun hidup kita semakin benar. Jadi kalaupun hidup kita makin baik, makin benar, itu bukan untuk dunia ini, tapi untuk kehidupan kita di langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh sadar. Yuk sadar. Sadar. Kayaknya perlu banyak sadar karena dulu kita dicekokin yang pokoknya negeri yang berlimpah susu dan madunya. Memang di mana itu negeri yang berlimpah susu dan madunya? Di mana? Di Kanaan. Tapi di Kanaan rohani. Kanaan rohani di mana? Kalau Kanaan rohani kenapa susu dan madunya nggak rohani? Nah Kanaan rohani katanya, tapi susu dan madunya jasmani. Gimana? Kan? Coba dia belok-belokkan sendiri. Jadi orang percaya perjuangannya bukan untuk di bumi. Kita berjuang untuk pulang ke sorga. Amin. Itu yang betul. Bukan berjuang untuk ke Kanaan. Jasmani berlimpah susu dan madu. Kita tidak perlu berlimpah susu dan madu. Berlimpah susu dan madu pun kita bagi ke orang. Kalau untuk kita mati cepat kita. Kalau tiap pagi makan madu, minum susu, makan madu, minum susu, nggak ketemukan apa? Nah, kalau berlimpah bagi orang, kita cukup apa? Asal ada makanan, minuman, dan pakaian cukup. Tapi lebih banyak ini bagi ke orang. Tuh, untuk kita apa dong? Makan, minum, pakaian, selesai. Amin. Maka orang-orang kaya punya banyak duit. Untukmu sebagai milikmu untuk dirimu sendiri. Makan, minum, pakaian, selesai. Loh, masih banyak sisa, bagi ke orang. Tolong orang lain. Amin. Orang-orang janji berlimpah susu dan madu. Janji kepada Abraham berlimpah susu dan madu. Abraham sendiri nggak ketemu susu dan madu itu. Dunia ini akan lebih baik. Tapi yang bisa kita perjuangkan, hidup kita bisa lebih baik. Amin. Lanjut. Dunia ini bukan rumah orang percaya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini dan di mana saja, dengar baik-baik. Mungkin kau hari ini punya rumah permanen di bumi, atau rumahmu banyak, apartemenmu banyak. Dengar baik-baik. Itu bukan rumah permanenmu. Suatu saat akan rumahmu, bumi, tanah, di mana rumahmu dibangun hari ini pun akan dihancurkan. Jadi jangan sombong. Rumah orang yang sebenarnya, khususnya orang percaya, bukan di bumi. Hari ini kau yang belum punya rumah, masih ngontrak, pindah dari tempat satu ke tempat kedua, ke tempat sana, ke tempat sini, keliling sana sini. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, karena memang siapapun kita di bumi ini bukan tempat permanen kita. Jadi jangan bangga kalau rumahmu gedung seperti rumah istana, dan jangan sedih, jangan berkecil hati kalau rumahmu cuma satu petak dan kamu masih ngontrak. Karena memang bumi ini dan tempat yang kita tinggali hari ini bukanlah tempat permanen kita. Amin. Bukan. Jadi jangan berlomba-lomba. Bagaimana supaya? Bukan itu yang dilomba-lomba. Yang dilomba-lomba itu adalah bagaimana supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Sebab kalau semua berakhir, aku ditemukan
berkenan melakukan sesuai dengan kehendak. Janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sudah pernah baca belum? Katanya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ingat, tujuan Tuhan Yesus datang sini untuk memindahkan umat-umat pilihannya, orang-orang percaya, untuk tinggal bersamanya selamanya. Kenapa? Karena dunia akan diakhiri. Dunia ini gak nyaman. Dunia ini bukan rumah orang percaya. Dunia ini bukan tempat yang layak bagi orang percaya. Itu sebabnya dia datang menyelamatkan, menebus dosa, dan dia mengajar, memuridkan melalui firman-Nya yang murni, berjuang mengikut dia, menyangkal diri, memikul salib, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak-Nya. Dia mempersiapkan umat pilihannya supaya layak tinggal bersama dia di rumah yang dia sudah sediakan bagi umat-umat pilihannya. Supaya di mana berada, di situ juga kamu berada. Dengar baik, senyaman apapun spring bed hari, tidak ada kenyamanan yang sejati di sini. Amin. Semahal apapun tempat tidur, seluks apapun ruanganmu, seluks apapun tempat tinggal, itu kenyamanan yang menipu, bukan kenyamanan yang sejati. Suatu saat kita akan berada dalam sebuah kenyamanan yang sejati, di mana terdapat kebenaran, yaitu tinggal di rumah Tuhan, tinggal bersama dengan Bapa, tinggal di surga, di rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi dunia ini bukan rumah orang percaya. Amin. Kalau kau orang percaya, jangan pernah berpikir di sini rumah. Abraham percaya kepada Tuhan. Lalu dia pergi meninggalkan Ur Kasdim, menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah. Dan dia tidak menemukan negeri itu secara jasmani selama hidupnya, sampai dia meninggal, sampai dia mati. Dia jadi pengembara. Selama hidupnya dia jadi pengembara di bumi. Rupanya negeri yang dia tuju bukan di bumi ini, tetapi di langit baru, bumi yang baru. Dia meninggalkan kenyamanan duniawi di Ur Kasdim. Dia membayar harga. Dia jadi pengembara. Dia terus mengembara. Tidak ada lagi tempat permanennya di bumi ini. Dia tidak pernah membangun tempat permanen lagi sampai dia mati. Karena dia tahu, waktu dia menjawab panggilan Allah, dia sedang pindah dari kepermanenan dunia. Dia sedang mencabut dirinya dari kepermanenan dunia, pindah kepada kepermanenan kekekalan di surga. Jadi dunia ini bukan rumah orang percaya. Amin. Kau boleh senang hari ini yang punya rumah, boleh. Tapi ingat, kesenanganmu jangan karena itu. Jangan hidup senang kalau hidup kita belum berkenan kepada Tuhan. Jangan merasa nyaman kalau hidup kita belum melakukan kehendak Allah. Jangan merasa sudah selesai ketika kamu jadi orang Kristen, datang ke gereja, kebaktian, berliturgi, beribadah. Cari, usahakan mengerti kehendak Allah dan lakukan. Jangan nyaman. Perjuangan kita seumur hidup, sampai kita menutup mata, baru perjuangan kita selesai. Jangan ada orang yang merasa sudah selesai perjuangannya, sudah mantap, sudah final, sudah penuh. Perjuangan orang percaya sampai menutup
Karena dia harus terus melakukan kehendak Allah, berjuang di segala waktu yang Tuhan beri kepada dia. Jadi dunia ini bukan untuk orang percaya. Amin. Amin. Mau lihat rumahmu nanti di surga? Tergantung kehidupanmu sekarang. Aku pergi menyiapkan tempat. Kalau sudah selesai, aku datang kembali. Aku bawa kau ke rumah yang sudah kubangun untukmu. Wih. Nah, kalau kita lihat rumah saja bagus di bumi kita, wih bagus banget. Boleh nggak kalau Tuhan yang bangun ya? Jadi kalau hari ini kita belum punya rumah, lalu kita bilang, ya mana? Pilihlah nasiku. Punya rumah. Orang yang punya 5, aku saja jangan gitu. Amin. Jangan gitu. Tapi kalau kamu punya rumah, makan, tapi dengan sombong berkata, nggak punya rumah. Nanti juga tinggal. Orang punya rumah padahal karena berjuang dengan benar. Kamu nggak punya rumah karena memang nggak berjuang. Salah kau pula. Lanjut. Yang keempat, Tuhan mengingatkan kita melalui segala keadaan. Harus sungguh-sungguh dalam perkarakan kehidupan kekal kita. Sungguh-sungguh dalam perkarakan kehidupan kekal kita. Serius. Ayat yang ke-11 dan 14 dikatakan tadi dari pembacaan kita. Dari pembacaan kita di dalam Petrus tadi dikatakan begini, ayat 11 dan 14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Sambil menantikan semuanya ini. Jadi saudara-saudaraku, jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, jikalau dunia ini akan hancur, akan diakhiri, jikalau semua kekacauan demi kekacauan ini akan terjadi, firman Tuhan berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan sambil menantikan dunia ini diakhiri, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dikatakan ayat 14, berusahalah supaya kamu kedapatan hidup tak bercacat dan tak bernoda. Ada orang yang berpikir, gimana Pak? Memang manusia bisa hidup tak bercacat, tak bernoda Pak. Memang manusia bisa hidup suci dan saleh Pak. Saya mau katakan ini firman Tuhan untuk siapa? Untuk siapa ini firman? Untuk malaikat? Enggak. Untuk Tuhan. Apalagi ini firman Tuhan buat kita. Itu artinya kita bisa hidup suci dan saleh. Kita bisa hidup tak bercacat dan tak bernoda sesuai dengan ukuran yang diukurkan Tuhan bagi kita masing-masing. Amin. Hidup saleh dan suci, tak bercacat, tak bernoda, bukan berarti kita mau jadi Tuhan. Bukan berarti kita mencapai kedudukan Tuhan.
kehancuran dunia. Kedatangan Tuhan Yesus dan akhir dunia. Sambil menantikan itu, dikatakan ayat 14, kamu harus berusaha. Ada nggak orang berusaha lalu tidur? Aku mau berusaha, lalu dia tidur. Aku mau berusaha, lalu dia diam. Aku mau berusaha, lalu dia mau buat apa-apa. Orang berusaha, ada kerja keras di sana, ada kesungguhan, ada keseriusan. Kenapa harus sungguh-sungguh? Kenapa harus serius? Kenapa harus berusaha? Karena ini adalah kehidupan kekal. Ini urusan kehidupan kekal, di mana hidup kita selama-lamanya akan ditentukan. Kita mau di neraka atau di surga selamanya. Ini hal yang serius. Persoalan-persoalan yang ada di bumi hari ini, persoalan-persoalan yang ada di dunia hari ini, yang kita alami hari demi hari, itu bukan persoalan yang paling serius. Persoalan yang paling serius adalah perkara kehidupan kekal kita yang harus dikerjakan. Hiduplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar selama kau menumpang di bumi ini. Jadi kalau masalah disakiti orang, masalah persoalan lain, bukan itu memang harus dialami orang percaya supaya kita semakin diperbaiki karakternya. Tapi masalah-masalah yang paling serius lebih dari itu. Kenapa saya harus benar menghadapi masalah ini? Kenapa harus benar menghadapi masalah itu? Karena memang yang saya perkarakan adalah kehidupan kekal. Serius lah. Bagaimana caranya? Sungguh-sungguh mencari kehendak Allah. Setelah cari kehendak Allah, sungguh-sungguh melakukannya. Jangan bermain-main. Kita mau sungguh-sungguh memperkarakannya kepada Tuhan. Amin. Jangan main-main Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan kita. Hendaklah kita jangan bermain-main. Hari-hari ini kita harus semakin banyak merenungkan. Sudah sungguh-sungguh belum ikut Tuhan? Atau Allah kadarnya? Ada orang bilang, gimana Pak ikut Tuhannya? Ya kalau saya mah seperti air mengalir Pak. Kalau ada tembok berhenti, terus temboknya penuh, nanti dia ngalir lagi kalau kepenuhan. Tidak ada usaha. Seperti air yang mencari tempat yang rendah, dia turun terus. Ujung-ujungnya ke laut. Seperti kata orang banyak, ke laut aja lu. Padahal kita mau ke surga. Ke surga itu naik, amin. Naik itu menerobos, butuh kekuatan, butuh kesungguhan. Kalau cuma mau ke bawah mah duduk aja, gulingkan dirimu nyampe ke laut. Apalagi kalau yang bulat-bulat, tinggal dia duduk agak serong begini, duduk ditiup, guling nyampe laut, nggak butuh usaha. Tapi kalau naik, butuh jetpack. Amin. Menaikkan air ke atas itu butuh jetpack. Ya nggak? Butuh mesin, butuh Roh Kudus yang bekerja sama dengan orang percaya supaya bisa naik. Cara kalau nyanyi, aku ingin selalu bagai raja wali melintasi badai hidup. Tapi kalau ditanya, kamu gimana? Aku mah seperti air mengalir sampai jauh. Ya enggak? Wah, orang kalau nggak berjuang nggak perlu Roh Kudus. Roh Kudus ada di kita, menemani perjuangan kita. Amin. Berusaha, sungguh-sungguh, perkarakan. Jangan terlalu mudah berkata, kamu mau mati kemana? Ke surga. Ya, beneran. Karena terlalu mudah tidak perjuangannya. Ke surga itu sempit tau. Jalan menuju kehidupan sempit. You know sempit? Bukan lebar, tapi hari ini orang pikir ke surga gampang. Sembarang. Sempit. Yang gampang kemana? Kena rokok. Gampang, lebar. Kamu tinggal cuek aja, nggak perlu peduli siapapun. Kena neraka kau. Terlalu lebar jalan itu. Tapi coba kalau mau ke surga, kau baik saja kau dikatain jahat. Udah benar aja kau difitnah, dibully. Sempit. Ke surga sempit, Pak. Sempit, Bu.
maka ke surga itu nggak bisa jalan lebih. Makanya orang sombong nggak bisa ke surga, karena orang sombong nggak bisa jalan di tempat sempit. Harus yang rendah hati, saking sempitnya, diinjak kakinya, aduh nggak apa-apa, nggak sempit, nggak apa-apa, tapi sakit nggak apa-apa. Emang aku sadar jalan ini sempit. Jadi kalau kesenggol, aku nggak jepit, kakiku diinjak, aku sadar kok. Sebelum aku masuk jalan ini, aku tahu jalan kehidupan itu sempit, aku harus ngalamin itu. Jadi kalau nggak mau, ya jangan lewat situ. Nanti kita lihat ujungnya, kita ketemu atau tidak. Saya berharap kita semua ketemu di surga, amin. Waktu ketemu di surga, iya Pak ya. Kalau ingat dulu sempitnya pengen mundur aku Pak. Apalagi waktu segitu tuh, Pak sakit hati aku, gila dunia kuliah Pak. Waktu itu Pak, tapi aku sadar Pak, jalan kehidupan sempit, aku jalan terus Pak. Sampai aku nggak bisa jalan biasa begini, aku serong jalannya Pak. Nggak bisa jalan-jalan, aku merangkak Pak. Udah aku merangkak di tinggi dari atas Pak, aku jalan terus Pak. Belum kok begitu Pak, aku ingat lagi, jalan kehidupan itu sempit. Amin. Barang siapa ikut aku, sangkal diri pikul salib. Sangkal diri sama lihat apa? Aku nggak ada lagi. Apa? Aku nggak ada lagi. Apa? Mau apa kau? Nggak ada lagi ya. Sangkal diri. Setelah sangkal diri baru pikul salib. Tapi hari ini orang bilang, udah pikul salib katanya, sangkal diri aja belum. Sebelum pikul salib, sangkal diri. Gimana orang bisa pikul salib kalau sangkal diri? Nggak sangkal diri? Hah? Salib itu kan kita memikul beban orang lain yang ditimpakan ke kita. Orang lain yang salah kita yang pikul. Kan itu salib. Sangkal diri aja belum, pelototin aja marah. Gimana mau pikul dosanya? Mau pikul salibnya? Mau pikul salib kesalahan-kesalahannya? Mata aja masih belum bisa dikendalikan, mau pikul salib. Jadi harus serius. Amin. Amin. Serius. Jangan main-main. Keadaan ini akan terus mengingatkan kita. Lanjut. Itu sebabnya kita. Segala keadaan harus membuat keberadaan manusia batinnya kita semakin baik. Roma 8:28. Semakin baik. Apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana maksudnya? Bukan kau semakin kaya, bukan kau prestasi semakin baik, bukan itu yang dimaksud. Itu mengikuti. Kebaikan yang dimaksud adalah manusia batiniahmu. Artinya segala keadaan harus membuat kita semakin hidup suci dan saleh. Karena pada saat hidup kita harus Tuhan temukan tidak bercacat dan tidak bersela. Amin. Jadi waktu firman Tuhan berkata, nanti kalau aku datang, apakah ada iman kutemukan di bumi? Itu maksudnya bukan iman mistis. Iman yang dimaksud di situ adalah keadaan manusia yang sungguh-sungguh tunduk, taat dan melakukan segala kehendak Allah. Karena itulah orang beriman. Kalau ada orang aku beriman tapi tidak melakukan kehendak Allah, itu bukan beriman. Jadi segala keadaan harus membentuk manusia batinnya kita, harus dibaharui. Lanjut. Jangan anggap remeh atas hidup yang kita jalani. Kenapa? Karena segala hal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Segala yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Dikatakan apa? Dikatakan begini. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini Paulus ya, maupun kami diam di luarnya, supaya kami apa? Berkenan kepada Allah. Berkenan kepadanya. Berusaha berkenan kepada
dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Hidupnya ini kapan? Hari ini dan seterusnya. Baik ataupun jahat. Ingat, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Apa yang kita lakukan selama kita hidup? Apakah kita berkenan kepadanya? Tidak sekedar jadi orang baik, tidak sekedar jadi orang bermoral baik secara umum, tapi apa dikatakan Paulus? Berkenan kepada. Amin. Itu sebabnya dalam segala keadaan yang Tuhan ingatkan ini, mari kita sungguh-sungguh. Yang pertama, jangan sombong, karena semua akan berakhir, tidak ada yang bisa diandalkan. Yang kedua apa? Dunia ini bukan rumah orang percaya. Amin. Jangan merasa punya sesuatu sih. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita apa? Dunia ini tidak akan semakin baik. Amin. Yang harus semakin baik apa? Kita. Amin. Yang terakhir, mari sungguh-sungguh memperkarakan kehidupan kekal kita. Itu yang paling penting. Mari kita berikan tepuk tangan.